Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis sahih yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita sampai pada bab waqtil fajri, bab tentang waktu salat subuh ya. Secara umum tidak ada khilaf tentang di kalangan para ulama tentang waktu salat subuh, yaitu salat subuh dimulai dari terbit fajar dan berakhir dengan terbit matahari. Jadi salat subuh dimulai dari terbit fajar dan berakhir dengan terbitnya matahari. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama mana waktu utama untuk mengerjakan salat subuh ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya waktu utama melaksanakan salat subuh adalah di awal waktu, yaitu begitu terbit fajar, kemudian nunggu azan, kemudian nunggu iqamat 15 menit, sekitar 15 menit, kemudian salat subuh. Adapun mazhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya yang lebih afdal adalah menunda salat subuh sampai langit kekuning-kuningan. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Bahwasanya tunggulah waktu langit menguning untuk melaksanakan salat subuh karena itu adalah pahalanya lebih besar. Oleh karenanya yang dipraktikkan oleh saudara-saudara kita seperti saya dengar juga dari kawan-kawan di Turki ya, yang mereka berdasarkan mazhab Hanafiyah, mereka menunda salat ya. Dan dipraktikkan juga di sebagian tempat. Teman-teman juga yang di Australia pernah cerita, mereka kalau salat di masjidnya orang-orang Hanafi, mazhab Hanafi, maka salat subuhnya ditunda ya. Ini menjelang terbit matahari baru mereka salat ya. Karena mereka berpendapat dengan hadis tersebut, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajr. Tundalah salat subuh sampai matahari menguning karena itu pahala lebih besar ya. Adapun para mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat tidak. Dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh di awal waktu ya, di awal waktu. Adapun hadis tersebut ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya, ataupun mereka mengatakan hadisnya sahih, maksudnya yaitu salatlah subuh dengan waktu yang lama ya. Asfiru bil fajri maksudnya salatlah subuh dilama-lamakan sampai matahari agak menguning. Ya, ala kulli hal ini adalah khilaf di kalangan para ulama tentang waktu utama melaksanakan salat subuh. Namun waktu salat subuh tidak ada khilaf. Salat subuh dimulai dengan terbit fajar dan diakhiri dengan terbit matahari. Terbit matahari. Begitu lingkaran matahari muncul maka telah selesai waktu salat subuh. Tapi kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang waktu salat subuh. Yang pertama, qala Al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anasin. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Zaid bin Thabit haddatsahu, bahwasanya Zaid bin Thabit menyampaikan hadis kepada Anas bin Malik. Annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Zaid bin Thabit bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamu ila salat. Kemudian mereka pun salat subuh maksudnya. Kam kana bainahuma, maka qultu, Anas berkata, kam kana bainahuma, berapa jarak antara selesai sahur dengan salat, dengan menegakkan salat. Bainahuma maksudnya antara sahur, selesai sahur dengan mengerjakan salat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan datang dalam riwayat yang lain lebih jelas tentang hal ini, yaitu kam kana bainahuma, berapa jarak antara selesai sahur dengan iqamat. Qala qadru 50 aw 60, yakni ayah. Ukuran antara selesai sahur sampai
iqamat yaitu sampai menegakkan salat, yaitu kira-kira membaca 50 sampai 60 ayat. 50 sampai 60 ayat. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahur bersama. Kita ada namanya buka bersama, sahur bersama juga tidak jadi masalah. Kalau memang diperlukan, dalam riwayat yang lain lebih tegas tentang hal ini ya. Dari riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, ya Anas, wahai Anas, inni uridu siyam at'imni syai'an, ya Anas, aku ingin berpuasa, berikanlah aku sahur sedikit. Ada makanan enggak buat sahur? Faji'tuhu bitamrin wa ina'in fihi ma. Maka aku pun mendatangkan kepada Nabi korma dan segelas air. Wa dzalika ba'da ma adzana Bilal. Dan itu setelah adzannya Bilal, setelah adzan pertama, Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh adzannya 2 kali. Adzan pertama masih boleh makan dan minum. Adzan kedua, adzannya Ibnu Ummi Maktum, itu yang waktu salat subuh, adzan kedua. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal itu salat adzan di masih malam. Adzan pertama, maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan yang kedua. Jadi ketika Rasulullah SAW ingin berpuasa, Rasulullah SAW meminta Anas mencari makanan karena Anas adalah pembantu Nabi SAW. At'imni syai'an, bawakan kepadaku sesuatu, aku ingin bersahur. Faji'tuhu bitamrin wa ina, maka aku datangkan korma dan segelas air fihima. Wa dzalika ba'da ma adzana Bilal, itu setelah azan pertama, azannya Bilal. Qala ya Anas, maka Rasulullah berkata, wahai Anas, unzur rajulan ya'kulu ma'i, cari satu orang untuk makan bersamaku. Rasulullah ingin makan berjamaah, makan sahur berjamaah, dan itu sunnah ya. Fada'autu Zaid bin Thabitin, maka aku pun panggil Zaid bin Thabit. Faja'a, maka Zaid bin Thabit pun datang. Fatasahhara ma'ahu, subhanallah, sahur sederhana, korma, air. Maka Zaid bin Thabit pun bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama fa shalla rak'ataini, tsumma kharaja ila salat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu bangkit, kemudian dia salat 2 rakaat, maksudnya setelah azan Ibnu Ummi Maktum dia salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tsumma kharaja ila salat. Kemudian dia pun pergi keluar dari rumah untuk salat subuh. Ya. Jadi inilah hadis yang panjang. Jadi ternyata Anas bin Malik tidak ikut makan sahur bersama Nabi, tapi Anas bin Malik yang menyediakan makanan dan Anas bin Malik yang memanggil Zaid bin Thabit untuk makan sahur bersama Nabi. Makanya setelah itu Anas bin Malik bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak atau berapa jeda antara keduanya, yaitu antara selesai sahur dengan salat. Ya. Jaraknya ternyata tidak panjang, sekitar 50 sampai 60, ukuran membaca 50 sampai 60 ayat. Hadis berikutnya yang mirip dengan ini saya bacakan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Hasan bin Sabbah, hadatsana Hasan ibnu Sabbah sami'a Rauhan. Qala hadatsana Sa'idun an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit mereka berdua bersahur. Falamma faragha min sahurihima, ketika mereka berdua selesai dari sahurnya, ya, setelah makan sahur, qama Nabiyullah ila salati fa shalla, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat, ya. Maka mereka berdua pun salat. Nabi pun keluar menuju salat, akhirnya mereka berdua pun salat subuh. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, itu para perawi setelah saya di bawah Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi salat. Berapa jarak jeda antara selesainya mereka sahur dengan mereka masuk dalam salat? Kata Anas, qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Ukuran seorang baca 50 ayat. Ukuran seorang baca 50 ayat. Hadis ini, riwayat yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang ditanya adalah kadarnya. Jadi kadar
jeda antara selesai sahur dengan iqamat, yaitu menegakkan salat. Yaitu ternyata seukuran membaca 50 ayat. 50 hingga 60 ayat. Ya kalau kita bilang kurang lebih 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit. Kalau ukuran kita sekarang. Kurang lebih 15 menit ya. Kalau kita perhatikan riwayat ini, berarti ini menunjukkan bahwasanya melazimkan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersahur menjelang azan. Karena Rasulullah SAW sahur, kemudian azan, kemudian Rasulullah SAW salat dua rakaat sebelum subuh, kemudian salat subuh ya. Kemudian berarti jarak antara azan dan iqamat, ya, iqamat kurang lebih 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit atau 10 menit ya. Karena yang ditanya adalah jarak antara selesai sahur dengan iqamat. Kalau antara selesai sahur dan iqamat 15 menit 20 menit, berarti kira-kira antara jarak azan dan iqamat kira-kira 15 menit 10 menit. Karena mereka para sahabat mereka sudah bangun tentunya sebelum subuh. Ya, mereka salat malam apalagi bulan Ramadan ya, apalagi bulan Ramadan sehingga jarak antara azan dan iqamat tidak terlalu jauh, sekitar 10, 15, 20 menit ya. Ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini dalilnya apa? Dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan salat subuh. Ini intinya itu, isi pendalilan. Menyegerakan salat subuh, tidak mengakhirkan. Ini pendapat jumhur ulama tadi saya katakan. Menyegerakan salat subuh dan tidak mengakhirkan. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sahur dengan pelaksanaan salat iqamat cuma 15 menit. Mungkin kita bisa coba baca Al-Qur'an dengan misalnya surat Al-Baqarah kita baca 50 ayat, mungkin 20 menit. Kalau 20 baca dengan tartil, dengan baik mungkin sekitar 20 menit. Jadi ternyata antara sahur dan pelaksanaan iqamat ya sekitar cuma 20 menit. Berarti Rasulullah menyegerakan salat subuh di awal waktu ya, bukan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya waktu salat subuh diakhirkan sampai waktu isfirar, yaitu sampai langit agak kekuning-kuningan. Taib. Tentunya faedah yang lain ya, bahwasanya dianjurkan sahur ya diakhirkan, kemudian dianjurkan sahur bersama seorang dua orang ya agar berkah ya. Kemudian tetap sahur meskipun hanya makanan sederhana, tetap sahur meskipun hanya korma dan air. Baik, hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail ibnu Abi Uwais an akhihi an Sulaiman an Abi Hazim annahu sami'a Sahal bin Sa'ad yaqul. Bahwasanya Abu Hazim mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, kuntu atasahharu fi ahli. Ini Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku
bersahur bersama keluargaku, ya bersahur sama istri, ya. Thumma yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajri ma'a Rasulullah sallam. Kemudian dengan cepatku aku pun mendapati salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menjelaskan, thumma yakunu bi sur'ah, kemudian aku segera habis sahur aku segera menuju masjid supaya bisa salat subuh bersama Nabi. Perkataan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya thumma yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajr ma'a Rasulullah sallam. Kemudian aku segera setelah sahur segera pergi masjid agar bisa mendapatkan salat subuh bersama Nabi. Ini juga dalil bahwasanya Nabi salat di awal waktu. Tidak ditunda, tidak sampai matahari menguning. Saya katakan tadi antara azan dan iqamat mungkin 15 menit, 20 menit, tidak begitu lama, ya. Karena tadi yang ditanyakan adalah antara selesai sahur sampai iqamat. Ya, cuma 60 ayat. 60 ayat mungkin 20 menit, ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan salat subuh di awal waktu. Kemudian juga hadis berikutnya Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Yahya bin Bukair qala akhbarana Laits an Uqail an Ibn Shihab Az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah akhbarathu bahwasanya Urwah bin Zubair seorang tabi'in berkata anna Aisyah akhbarathu, ya, bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepadanya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nisa'ul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah salat al-fajri. Ya, para wanita-wanita dari kaum mukminin mereka menghadiri salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna, sambil melipatkan, menggulungkan kain, ya. Mungkin dada mereka di wajah mereka, ya. Dengan murut sejenis kain yang ada yang mengatakan muallam, itu ada garis-garisnya. Thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalat. Setelah mereka selesai salat, mereka segera pulang. La ya'rifuhunna ahad minal ghalas, dan tidak seorang pun mengenal mereka karena masih golas. Golas itu adalah waktu ikhtilatu adh-dhalam bi dha'il fajar, yaitu golas maksudnya remang-remang, bercampurnya antara malam dengan cahaya subuh, dengan cahaya fajar. Ya, dengan cahaya fajar. Saya ulangi, Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dia mengatakan kunna nisa'ul mu'minat, ya. Ya, dahulu para wanita-wanita sahabiyat yashhadna, mereka ikut hadir ma'a Rasulullah salat al-fajr, bersama Rasulullah untuk salat subuh. Mutalaffi'atin bimuritihinna, yaitu mereka melipatkan kain-kain di tubuh mereka, ya. Thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalat. Ketika mereka selesai salat, mereka langsung balik ke rumah-rumah mereka. La ya'rifuhunna ahad minal ghalas. Tidak seorang pun bisa mengenal mereka, mana fulanah di mana fulanah, tidak ada yang tahu. Karena masih remang-remang. Seandainya tidak remang mungkin ketahuan dari postur tubuhnya, oh ini si Ummu fulan, ini Ummu fulan. Ya. Ini hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama bahwasanya para ibu-ibu dahulu juga salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu membolehkan. Ya, meskipun salat di rumah lebih afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh, salat isya, salat zuhur, bebas. Jangan dilarang, tetapi wa buyutuhunna khairun lahun, bahwasanya rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya mereka salat di rumah lebih afdal. Mereka salat di rumah lebih afdal, ya. Mereka salat di rumah lebih afdal. Tapi kalau mereka ke masjid maka jangan dilarang. Meskipun bahkan salat subuh. Bahkan salat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sunnah para wanita kalau mereka salat subuh, begitu imam selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mereka duluan pergi. Sebenarnya datang dalam hadis yang lain, itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam, maka para sahabat laki-laki tidak beranjak dari tempatnya, membiarkan wanita-wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid agar tidak ikhtilat, agar tidak terjadi bercampur baur laki dengan wanita. Makanya disebut sini, "Tsumma yanqalibna ila buyutihinna", kemudian mereka segera pulang meninggalkan masjid menuju rumah-rumah mereka, para wanita tersebut, hina yaqdina salat, tatkala selesai salat. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'rifuhunna ahad minal ghalas",
Tidak ada yang mengenal mereka karena dalam kondisi remang-remang. Al-ghala sering saya sebutkan ikhtilatu dzulmatal lail bi dha'in nahar. Bercampurnya antara gelapnya malam dengan cahaya pagi, yaitu maksudnya remang-remang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyegerakan salat. Dan Rasulullah SAW kalau salat subuh panjang. Mungkin 100 ayat ya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab salat baca surat Yusuf dalam salat subuh. Jadi Rasulullah SAW salat subuhnya panjang. Tetapi selesai salat pun masih remang-remang, Sehingga kalau ada wanita lewat tidak kenal ini siapa. Dulu kan tidak ada lampu. Jadi kalau ada para ibu-ibu keluar dari masjid, belum dilihat ini siapa, belum jelas. Karena masih remang-remang ya. Dalam riwayat yang lain sebagaimana mungkin pernah kita jelaskan bahwasanya tidaklah para Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat ya, kecuali hina ya'rifu rajulu jalisahu. Ketika setelah salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat subuh yang bisa dikenal seorang dengan teman dekatnya. Jadi kalau dia duduk dia temannya dia bagi salat subuh dia kenal oh ini si fulan. Karena malam-malam tapi sebelahnya dia sudah enggak lihat. Ya. Artinya Rasulullah SAW selesai salat masih dalam kondisi gelap. Masih dalam kondisi gelap ya. Karena masih remang-remang. Oleh karenanya yang dipraktikkan oleh sebagian kawan-kawan, saya khawatir terlalu parah seperti ada yang mengatakan bahwasanya azan subuh kita terlambat 20 menit misalnya. Mungkin terlalu berlebihan. Contohnya misalnya kita praktekkan misalnya. Sekarang Jakarta 4.30 azan subuh. Ya. 4.30 ini menurut sebagian seperti di Jogja ya dipraktekkan mereka Muhammadiyah saudara-saudara kita di Muhammadiyah menunda 8 menit ditunda 8 menit sehingga menjadi 4.38 tapi cuma 8 menit karena katanya 2 derajat terlalu kecepatan ya 1 derajat 4 menit sebagaimana saya pernah sebutin ya dalam masalah waktu sholat subuh ya. Jadi kalau ini cakrawala, matahari di bawah, menurut yang azan yang kita sering kumandangkan, ini minus 20 derajat. Minus 20 derajat, matahari sudah terbit fajar, sini terbit fajar. Tapi menurut Muhammadiyah tidak, Muhammadiyah minus 18. Minus 18. Berarti maksudnya sini ditunda 8 menit. Sebagian ada yang parah mengatakan tidak, bukan minus 18. Misalnya mereka mengatakan harusnya minus 14, minus 15 ya. Minus 15 kata mereka harusnya ditunda sampai 20 menit ya. Azan subuh ada yang mengatakan misalnya kecepatan mereka mengatakan misalnya di sini bukan misalnya minus kata mereka harusnya minus 16 misalnya atau ya minus 16 mereka bilang. Berarti harusnya ditunda lagi ditunda 16 menit. Ini pendapat sebagian kawan-kawan. Tentunya masing-masing punya dalil, mereka praktekkan, mereka turun, mereka cek secara nyata kata mereka adzan yang sekarang kecepatan 16 menit. Ada yang mengatakan kecepatan 8 menit, harusnya ditunda ya. Sehingga kalau ditunda 8 menit jadi 4.38 ya. Kalau ditunda 16 menit ini jadinya berapa? 46 AM. Ini baru azan subuh. Baik. Kemudian iqamat yaitu setelah 15 menit. Kalau setelah 15 hingga 20 menit. Sehingga kalau kita ambil pendapat ini
446 ini kita bawa ke sini, jadilah 446 tambah 20, jadilah 5 lewat 6 menit. 5 lewat 06 menit. Baru ini iqamat. Iqamat. Kemudian salat Nabi SAW salat ya kira-kira 20 menit ya. Taruhlah ya, mungkin bisa lebih daripada itu 20 menit. Taruhlah kita bilang Nabi salat setengah jam lah. Nabi SAW salatnya panjang ya. Salat durasi 20 menit hingga 30 menit. Bisa jadi lebih ya, tapi taruhlah 30 menit Rasulullah SAW salat subuh. Berarti kalau kita bilang 5 lewat 06, taruhlah jadinya berapa? Selesai salat, berarti selesai salat kurang lebih pukul 5.30. Saya rasa 5.30 AM ini sudah bukan golas lagi. Ini bukan remang-remang lagi. Ini bukan remang-remang lagi. Ini sudah jelas semua. Ya, remang-remang lagi. Oleh karenanya mungkin perlu diperiksa kembali ya. Apa benar tertunda sampai 16 menit? 8 menit oke lah. Tapi kalau 16 menit ada yang bilang sampai 20 menit tertunda. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata bahwasanya adzan yang dikumandangkan di Arab Saudi sekarang kecepatan 5 menit. Sehingga beliau menganjurkan untuk ditunda 5 menit baru kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh ya. Karena dikatakan orang yang ketika di Arab Saudi cepat karena apa? Karena mereka menggunakan perhitungan ya, hisab sehingga begitu teng mereka langsung azan ya. Meskipun fajar baru sedikit, tapi kalau dengan menggunakan mata, fajarnya agak ditunggu sedikit supaya agak lebar, agak besar fajar shadiknya sehingga butuh waktu 5 menit sehingga lebih jelas. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan ya cuma kecepatan 5 menit aja kira-kira. Itu pun karena peralatan yang canggih. Adapun dengan mata telanjang maka hanya dilambatkan 5 menit. Wallahu alam bisawab. Intinya yang mengatakan bahwasanya salat subuh azannya harus ditunda 20 menit, setengah jam, maka ini dicek kembali, ditinjau kembali. Coba dipraktekkan. Apa benar setelah kita selesai salat subuh masih remang-remang? Karena sunnah dari hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW selesai salat subuh masih remang-remang. Kalau kita mau praktekkan seperti ini 5:30, kalau azan 5:30, kemudian kita 5:30 baru selesai salat, saya rasa sudah bukan remang-remang lagi, sudah cukup terang ya. Wallahu alam bisawab, tapi ini sekedar wacana sekedar wawasan bagi kita. Demikianlah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin saudara-saudara kita dengan perbedaan tentang kapan terbit fajar ya. Ini semua karena khilaf tentang terbit fajar. Jadi kita katakan tadi waktu salat subuh, simpulannya ijma ulama sepakat awalnya adalah terbit fajar, akhirnya terbit matahari, akhir waktu terbit matahari. Hanya saja khilaf tentang kapan terbit fajar, ini khilaf, kapannya khilaf. Kapan khilaf. Tapi sepakat semua, pokoknya awal subuh terbit fajar. Tapi kapan terbit fajar ini khilaf, tadi derajat-derajat yang kita sebutkan. Waktu khilaf tentang khilaf ulama, kapan waktu afdal salat subuh? Menurut jumhur ulama adalah awal waktu. Karena Nabi SAW selesai sholat masih golas, masih dalam kondisi remang-remang. Hanafiyah, mazhab Hanafiyah, waktu yang terbaik melaksanakan sholat ketika matahari menguning. Ketika langit menguning. Mulai menguning, yaitu menjelang terbit. Wallahu alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan.
Man adraka minal fajri raq'atan. Bab berikutnya, siapa yang mendapati salat subuh cuma 1 rakaat. Ini dia waktu sudah mau habis. Begitu salat 1 rakaat, kemudian azan, kemudian matahari terbit. Dia baru dapat 1 rakaat, kemudian matahari terbit. Padahal kita tahu bahwasanya matahari terbit menunjukkan waktu subuh telah selesai. Bab man adraka minal fajri raq'atan. Bab tentang orang yang mendapati 1 rakaat dari salat subuh. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Busr bin Sa'id wa anil A'raj yuhadditsunahu. Mereka menyampaikan kepada Zaid bin Aslam, an Abi Hurairah. Ini 3 orang tabi'in meriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man adraka minal subhi raka'atan qabla an tatlu asyams. Barang siapa yang mendapati waktu salat subuh meskipun 1 rakaat sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, maka dia sah salatnya. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu, faqad adraka al-'asr. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapati salat asar. Maka dia telah mendapatkan salat asar. Ini dalil bahwasanya ya, barang siapa yang sempat salat 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka dia berarti sudah mendapati salat subuh ya. Dia sudah mendapati salat subuh ya. Tapi kalau ternyata dia terlambat ya, dan dia belum sempat 1 rakaat selesai ternyata sudah terbit matahari, ya, maka dia tidak dianggap salat subuh pada waktunya, tapi dia salatnya qadha, berarti dia salat di luar waktu. Demikian juga salat asar. Salat asar, barang siapa yang sempat mendapati 1 rakaat salat asar sebelum terbenam matahari, maka dia dianggap telah melaksanakan salat asar pada waktunya. Maksudnya demikian. Meskipun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat matahari sudah terbenam. Yang penting 1 rakaat pertama dia sudah selamat. Dia dapat 1 rakaat, sempurna 1 rakaatnya, ya. Meskipun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat matahari sudah terbenam, dianggap dia melaksanakan salat asar pada waktunya. Demikian salat subuh. Barang siapa yang salat subuh dapat 1 rakaat sebelum matahari terbit, meskipun rakaat keduanya adalah ketika matahari sudah terbit, tetap dianggap mendapatkan salat subuh pada waktunya. Bukan qadha, tetapi ada, yaitu pada waktunya. Namun Ibnu Hajar menyampaikan, bukan berarti hadis ini menunjukkan bolehnya seorang untuk menunda waktu salat, tidak boleh. Tapi ini dalam kondisi tertentu ada uzur, ya. Mungkin dia terbangun, dia terlambat ketiduran, atau dia dalam kondisi terdesak sehingga tidak bisa melaksanakan salat pada waktunya. Karena sengaja menunda waktu salat subuh sampai menjelang matahari terbit cuma 1 rakaat, ini tidak boleh hukumnya. Sebagaimana sengaja menunda waktu salat asar sampai matahari mau terbenam, kemudian baru dia salat 2 rakaat, dapat salat waktunya 2 rakaat setelah terbenam matahari, maka tidak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, tilka salatul munafik. Salat seperti itulah salatnya orang munafik. Ya jelis yataraqqabu syams, dia nunggu-nunggu kapan matahari, melihat matahari. Begitu matahari tenggelam, langsung dia salat. Ya, seperti burung yang mematuk. Jadi meskipun hukumnya boleh kalau orang masih mendapatkan 1 rakaat salat subuh, rakaat kedua matahari sudah terbit, tidak masalah. Ini semua bagi orang yang beruzur, ya. Adapun kalau sengaja maka dia berdosa, tidak boleh, ya. Adapun seorang yang mendapati kurang dari 1 rakaat, ya, maka dia tidak dikatakan telah melaksanakan pada waktunya. Berarti dia qadha. Taib, hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya salat subuh sampai kapan? Salat subuh sampai matahari terbit, ya. Jadi dia tadi awal menjelaskan salat subuh dimulai dari terbit fajar, dan Rasulullah SAW salatnya segera, tidak ditunda
Tapi waktu sholat subuh ini berlanjut sampai terbit matahari. Bahkan kalau ada orang uzur, kemudian dia cuma mendapat 1 rakaat, maka meskipun rakaat keduanya matahari sudah terbit tidak jadi masalah. Hadis berikutnya bab man adraka minas salati raka'atan. Bab ini lebih umum lagi. Kalau tadi tentang salat subuh, sekarang umum, hadisnya umum. Dan ini tidak berlaku pada salat subuh saja. Salat-salat yang pun demikian. Kalau ada orang ada uzur kemudian dia tidak mendapati salat zuhur kecuali 1 rakaat, begitu rakaat kedua azan dikumandangkan, azan asar tetap dianggap dia salat pada waktunya. Tapi tidak boleh disengaja menunda kecuali ada uzur. Bab berikutnya bab aman adraka minas salati rak'ah. Bab tentang orang yang mendapati 1 rakaat dari salat secara umum. Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salat. Barang siapa mendapati 1 rakaat dari salat maka dia telah mendapati salat ya. Intinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa-dhahir anna hadza a'ammu min haditsil babil madhi." Hadis ini lebih umum. Kalau hadis sebelumnya tentang asar dan subuh, maka hadis ini salat umum, baik subuh, baik zuhur, baik asar, baik maghrib, baik isya. Berlaku secara umum ya. Hadis yang sebelumnya berkaitan dengan asar dan subuh, maka hadis yang ini tadi berkaitan dengan seluruh waktu, seluruh salat. Taib, berikutnya bab as-salat ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Bagaimana hukum salat setelah subuh sampai matahari tinggi ya. Bagaimana hukumnya salat setelah subuh? Setelah salat subuh masih salat pagi sampai sebelum matahari naik. Taib, Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Hisham an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas qala syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar. Kata Ibnu Abbas, hadir bersamaku sekelompok lelaki yang semuanya aku ridhai, yaitu orang-orang yang diridhai. Wa ardahum indi, dan yang paling aku ridhai mereka adalah Umar. Itu Umar juga di situ ketika itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tusyriqa asy-syamsu ya. Atau maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang-orang ini telah mempersaksikan kepadaku ya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh hatta tusyriqa syamsu, sampai matahari terbit yaitu naik, wa ba'dal asri hatta taghrub, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Kemudian Imam Bukhari berkata qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah sami'tu Abul Ali an Ibnu Abbas qala hadatsina nasun. Dalam riwayat yang lain maksudnya syahida indi, bersaksi di sisiku, maksudnya haddatsani nasun. Hadis ini kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan bukan satu orang aja tetapi beberapa orang. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Umar, dan dia adalah orang yang paling aku ridhai. Mereka para sahabat ini meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi melarang salat setelah subuh sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi, dan Nabi melarang salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ini menunjukkan bahwasanya salat setelah subuh maupun salat setelah asar maka tidak diperbolehkan secara umum ya, secara umum. Kemudian hadis berikutnya qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham qala akhbarani Abi qala akhbarani Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu la taharrau bi salatikum tulu asy-syamsi wala ghurubaha. Janganlah kalian menyengajain salat ketika matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam, Hadis berikutnya semakna wa qala haddatsani Ibnu Umar, kata sang perawi yaitu Hisham dari ayahnya, kemudian berkata haddatsani Ibnu Umar, dalam riwayat yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza tala'a hajibus syamsi, hajibus syamsi maksudnya
matahari pinggirannya, itu hajib ya. Ujung-ujung matahari. Idza tala hajibus syams, kalau matahari mulai muncul, ya, fa akhirus salat, maka tunda salat hatta tartafi, sampai terangkat di atas. Wa idza ghaba hajibus syamsi, kalau matahari mulai tenggelam, ya, fa akhirus salat hatta taghib, sampai benar-benar tundalah salat sampai benar-benar tenggelam. Saya benar-benar tenggelam. Taba'u abdah, ya, diikuti oleh rawi yang lain itu abdah, mutaba'ah. Taib, ini tentang larangan salat setelah asar dan larangan salat setelah subuh, ya. Larangan salat setelah subuh dan larangan setelah asar. Ini di antara dua waktu terlarang. Yang pertama setelah asar hingga terbenam matahari. Kemudian setelah subuh hingga terbit matahari. Lebih parah daripada ini yang sangat yang lebih parah lagi, yang benar-benar ini namanya waktu terlarang, dan waktu yang paling dilarang, yang lebih terlarang irisannya, kalau kita himpunan kemudian irisannya yang sangat terlarang ketika bulatan matahari mulai tenggelam. Ini lebih terlarang lagi. Matahari mulai tenggelam. Sama yang berkaitan dengan subuh, yang sangat terlarang, yang lebih terlarang lagi, yaitu ketika bulatan matahari mulai terbit. Ini sangat terlarang. Artinya apa? Kalau ini cakrawala, kemudian matahari mulai muncul, nah ini mulai muncul segini, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi lebih besar. Ini semua waktu terlarang, sangat terlarang. Sangat terlarang. Kenapa sangat terlarang? Ya, karena kedua waktu ini adalah waktu di mana para penyembah matahari benar-benar beribadah kepada matahari. Jadi kalau gampangannya, kalau kita orang Islam ada zikir pagi petang, mereka para penyembah matahari setelah asar mereka berzikir menunggu matahari terbenam. Ketika matahari mulai di cakrawala mereka sujud, Itulah waktu yang sangat terlarang. Sebaliknya ketika matahari mau terbit mereka mungkin ada zikir mereka, bacaan-bacaan mereka, persiapan untuk menyembah matahari. Ketika matahari mulai naik di cakrawala, mulai muncul maka mereka sujud. Itu waktu yang sangat terlarang. Makanya sebagian ulama berpendapat waktu khusus yang dua ini yang sangat terlarang ini tidak boleh salat sunnah secara mutlak, enggak boleh. Meskipun tahiyatul masjid enggak boleh. Ini lebih karena lagi benar-benar di waktu yang sangat terlarang, saat itulah memang mereka para penyembah matahari sedang sujud kepada matahari. Tentu ini masalah khilaf di kalangan para ulama tentang waktu-waktu terlarang ini, apakah boleh dikerjakan salat-salat yang ada sebabnya atau tidak. Kita bisa bagi waktu terlarang ini. Waktu terlarang yang ketiga ada tambahan. Yang ketiga adalah ketika matahari di tengah langit. Di tengah langit. Sampai tergelincir. Hingga tergelincir. Itu sehingga masuk waktu zuhur. Taib. Kita tambah ya 3 waktu terlarang. 1, 2, 3 ya. Nah, inilah 3 waktu terlarang berkaitan dengan salat. Untuk hal ini perlu kita perhatikan berkaitan dengan terkait dengan 3 waktu ini. Secara umum ini kesimpulan dari Nawawi rahimahullah taala, meskipun ada khilaf tapi secara umum bahwasanya boleh salat fardu meski di waktu terlarang. Kata Rasulullah SAW mengatakan,
Man nama an salatin aw nasiha falyusalli idza karaha. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka dia kerjakan ketika dia ingat. Mau dia ingat terkala kapanpun dia ingat. Misalnya dia lupa salat subuh, dia lupa salat isya. Tadi malam dia salat isya, dia lupa berwudu. Kemudian dia salat subuh, baru dia ingat, ya Allah tadi malam saya salat isya, saya belum wudu, saya lupa. Dia ingatnya kapan? Ketika matahari mulai terbit. Enggak apa-apa salat isya. Dia qadha. Karena makanya waktu terlarang ini boleh salat fardu meskipun di waktu terlarang ya. Ya jika lupa ya atau ketiduran misalnya atau ada uzur yang lain. Baik. Yang kedua ini yang pertama. Yang kedua sepakat ulama tidak boleh sengaja salat sunnah mutlak tanpa sebab di 3 waktu ini. Tidak boleh. Rasulullah larang, tidak ada salat. Orang sengaja pengin salat ketika habis asar pengin salat sunnah, enggak boleh. Seorang sengaja pengin salat sunnah setelah subuh enggak boleh, hukumnya haram. Ya, ini syarat. Yang ketiga khilafnya kuat. Ya. Tentang salat sunnah yang ada sebabnya. Di 3 waktu ini. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Inilah kesimpulan dari tentang 3 waktu ini. Namun yang rajih wallahu alam bisawab bahwasanya kalau kita salat ada sebabnya, salat sunnah ada sebabnya, maka boleh meskipun di waktu terlarang. Kenapa? Karena keumuman larangan untuk salat di waktu terlarang, keumumannya menjadi melemah. Kenapa menjadi melemah? Rasulullah mengatakan la salata ba'dal asr, la salata ba'dal fajr. Tidak ada salat setelah subuh, tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari, tidak ada salat setelah sunnah setelah salat subuh sampai terbit, sampai tinggi matahari. Ini umum, salat apapun enggak boleh, tapi keumuman ini menjadi lemah. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah pernah salat di waktu-waktu terlarang tersebut. Ada sekitar 6 salat ya. Ya. Contohnya apa? Contoh seorang sudah salat subuh. Dia sudah salat subuh, kemudian dia pergi ke suatu masjid, ternyata ada orang lagi mau salat subuh. Ya, mereka agak tertunda salat subuhnya. Maka sunnahnya dia ikut salat subuh juga. Padahal salat subuh yang pertama wajib bagi dia, salat subuh ini kedua adalah sunnah bagi dia. Namun boleh bagi dia untuk salat subuh, salat sunnah. Padahal hadisnya tadi mengatakan tidak boleh, ternyata boleh. Dan ini Rasulullah pernah tegur 2 orang. Rasulullah SAW ingin salat berjamaah subuh, Rasulullah mendapati ada 2 orang belum salat. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mana aku ma antusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian tidak salat subuh bersama kami? Kata mereka, "Shallaina fi rihalina." Kami sudah salat tadi di tempat kami. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah salat di tempat kalian, kemudian kalian datang masjid ada jamaah, maka salatlah bersama mereka. Padahal salat keduanya salat sunnah. Dan mereka setelah salat subuh, tapi dibolehkan. Ini pertama, bahwasanya keumuman tadi menjadi lebih khusus. Kemudian juga misalnya Rasulullah pernah melihat seorang salat 2 rakaat subuh setelah subuh. Ya. Setelah salat subuh dia salat 2 rakaat lagi. Rasulullah bertanya, "As-salatu subhi marratain?" Kau salat subuh 2 kali? Kata dia, "Tidak ya Rasulullah. Inni lam akun shallaitu rak'ataini lataina qablahuma." Saya tadi belum salat 2 rakaat sebelum subuh. Fa sallaituha sekarang saya salat. Rasulullah diamkan, berarti boleh. Rasulullah berarti boleh meskipun yang afdal adalah dikerjakan di waktu duha. Tapi intinya dia salat sunnah setelah salat subuh tapi ternyata salat qadha qabliyah subuh. Kemudian di antara salat sunnah yang diperbolehkan 2 rakaat tawaf. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla fi ayyati sa'atin sya'a min al-lail aw nahar." Rasulullah mengatakan, "Hai Bani Abdi Manaf, jangan kau larang orang untuk tawaf kapanpun dan salat waktu kapanpun." Ya, artinya orang kalau setelah tawaf disunahkan untuk salat 2 rakaat. Kalau dia tawaf setelah subuh, disunahkan dia salat 2 rakaat meskipun setelah subuh. Kalau dia selesai tawaf setelah asar, disunahkan salat 2 rakaat meskipun di waktu asar. Ini menunjukkan keumuman tadi menjadi lemah. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan salatul faitah, salat yang diqadha tadi, meskipun waktu terlarang dikerjakan karena Rasulullah mengatakan, "Man nama an salatin
au nasiyah falyusalli idza karaha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa maka salat kalau ingat meskipun waktu terlarang. Yang kelima, Rasulullah SAW pernah salat ba'da zuhur. Rasulullah SAW kerjakan di waktu pada asar. Rasulullah SAW ada tamu tidak sempat ba'da zuhur, Rasulullah SAW kerjakan setelah asar. Berarti ada keperluan, maka tidak jadi masalah ya. Tapi ini semua menunjukkan bahwasanya keumuman waktu terlarang ini menjadi lemah. Karenanya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya salat-salat sunnah yang ada sebabnya tidak mengapa di waktu ini ya. Jadi ini yang lebih kuat, boleh ya. Boleh salat-salat yang ada sebabnya boleh. Ini lebih kuat, ini pendapat mazhab Syafi'i rahimahullahu taala ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.